Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah masih bersama Ibu Erna Hidayati, dan sebelum Ibu mulai materi kita pada pagi hari ini, seperti biasa, marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang barisan dan deret aritmatika. Kompetensi dasar. Yang pertama, membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kompetensi keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa mampu memahami barisan dan deret aritmatika. Yang kedua, siswa mampu menentukan suku ke N barisan aritmatika. Dan yang ketiga, siswa mampu menentukan jumlah suku ke N pada barisan aritmatika. Sekarang kita masuk materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang barisan aritmatika. Namun, sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut tentang apa itu barisan aritmatika, coba kalian perhatikan dulu pola barisan bilangan berikut ini. Di sini ada barisan bilangan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, barisan bilangan ini ada dari angka 2 ke angka 4. Ya. Dari 2 ke 4, kira-kira bilangannya ini bertambah atau berkurang? Betul ya? Bertambah. Kira-kira bertambah berapa anak-anak? Iya, betul ya, bertambah 2. Kemudian kita lihat dari angka 4 ke 6, juga bertambah. Penambahannya juga sama, yaitu 2. Kemudian dari 6 ke 8 juga bertambah 2. Dari 8 ke 10 juga sama, yaitu bertambah 2. Nah, dari sini sudah tampak bahwa semua urutan bilangan berikut ditambahkan dengan bilangan 2. Tetap bilangan 2. Dan tidak ada yang berubah atau tidak ada bilangan lain, ya. Tetap ditambah bilangan 2. Contoh barisan bilangan ini merupakan contoh dari barisan aritmatika. Kira-kira ada yang sudah bisa menjawab apa itu barisan aritmatika? Betul ya? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki beda atau selisih yang antar sukunya selalu sama. Istilah dalam barisan aritmatika. Istilahnya apa saja? Yang pertama ada suku pertama. Suku pertama itu simbolnya adalah A kecil atau U1. Berarti suku yang ada di awal. Kemudian beda. Beda itu simbolnya adalah B kecil. Beda itu merupakan selisih antar sukunya. Dan rumus untuk mencari beda itu bisa didapatkan dari UN dikurangi UN-1. Atau lebih jelasnya U2 bisa dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2 dan seterusnya. Kemudian ada suku ke N. Itu simbolnya adalah U besar N kecil dan banyaknya suku itu disimbolkan dengan N kecil. Selanjutnya, ini adalah menentukan suku ke N pada barisan aritmatika. Di dalam barisan aritmatika, untuk mencari suku ke N atau UN, ini ada rumusnya. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Ini adalah rumus untuk mencari suku ke N pada barisan aritmatika.
Contoh soalnya, tentukan suku ke N dari barisan 5, 8, 11, 14, 17, dan seterusnya. Ya, kita disuruh mencari UN-nya. Maka, kita perhatikan dulu barisannya. Dari barisan ini didapat A atau U1 sama dengan 5, ya. Jadi, nilai A-nya sama dengan 5. Kemudian nilai B-nya sama dengan U2 dikurangi U1. Boleh U3 dikurangi U2 atau U4 dikurangi U3. Ini Ibu ambil U2 dikurangi U1, ya. Jadi U2-nya 8, U1-nya 5. 8 dikurangi 5, hasilnya adalah 3. Jadi A-nya sudah tahu, B-nya juga sudah tahu, kita tinggal memasukkan ke dalam rumus UN dalam barisan aritmatika. Rumusnya adalah UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Tinggal memasukkan UN sama dengan A-nya kita ganti 5. Ditambah N dikurangi 1, B-nya kita ganti 3. Kalau sudah, UN sama dengan 5. Ditambah N kali 3, hasilnya adalah 3N. Kemudian 3 kali negatif 1, hasilnya adalah negatif 3. UN sama dengan 5 kita kurangi 3, hasilnya adalah 2 ditambah 3N. Jadi, UN-nya sama dengan 3N ditambah 2. Kita sudah bisa mencari rumus UN-nya untuk barisan aritmatika. Kira-kira contoh soal yang nomor 1 ini sudah jelas? Kalau sudah, Ibu lanjutkan. Deret aritmatika. Apa itu deret aritmatika? Deret aritmatika adalah penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmatika. Jadi, deret aritmatika itu berarti jumlah suku yang ada di barisan aritmatika kita jumlahkan semua, ya. Kemudian menentukan deret aritmatika, rumus untuk menentukan deret aritmatika di sini ada 2. Yang pertama, SN sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah UN. Dan rumus ini berlaku, ya, jika diketahui nilai A dan nilai UN-nya. Kemudian rumus yang kedua sama SN sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah N dikurangi B dikali B, ya. Dan rumus ini berlaku jika diketahui nilai A dan B saja. Jadi kalian sudah tahu kapan kalian harus menggunakan rumus yang pertama atau kapan kalian harus menggunakan rumus yang kedua. Dengan SN sama dengan jumlah suku ke N. Ingat ya, deret itu berarti adalah jumlah. Ini ada contoh soal, ya. Tentukan jumlah 4 suku pertama dari barisan 30, 25, 20, dan 15. Karena yang ditanyakan jumlah, berarti di sini deret aritmatikanya 30 tambah 25 tambah 20 tambah 15. Kalau misalnya kebetulan yang ditanyakan hanya 4, boleh kita menggunakan secara manual. Tetapi kalau yang ditanyakan jumlah suku ke 100, apakah cara kita dengan manual juga? Kalau bilangannya terlalu besar, kalau kita kerjakan secara manual, kemungkinan untuk salahnya, kemungkinan untuk kurang telitinya itu sangat besar. Nah, jadi di sini ada rumusnya sendiri, ya. Karena yang di sini yang ditanyakan juga 4 suku, ya. Kita lihat. Diketahui nilai N-nya adalah 4. Jadi karena 4 suku pertama, berarti N-nya sama dengan 4. Kemudian nilai A-nya adalah 30, ya.
Kemudian beda di sini adalah U2 dikurangi U1. Kebetulan Ibu menggunakan U2 dikurangi U1. Kalian boleh menggunakan U3 dikurangi U2 atau U4 dikurangi U3. Di sini yang Ibu gunakan adalah U2 dikurangi U1. U2-nya 25, U1-nya 30. Jadi 25 dikurangi 30 hasilnya adalah negatif 5. Dan ini Ibu sengaja, tulisannya Ibu kasih warna yang berbeda. N-nya Ibu kasih warna merah, kemudian A-nya biru, dan B-nya adalah warna hijau. Biar kalian bisa membedakan, biar kalian lebih mengerti apa yang Ibu jelaskan. Kemudian ditanya jumlah suku ke N. Jadi rumusnya untuk Sn sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 kali B. Kita menggunakan rumus yang kedua karena yang diketahui nilai A dan nilai B. Ya. Jadi mencari Sn berarti N-nya kita ganti 4. Hasilnya adalah S4 sama dengan N dibagi 2. Berarti N-nya kita ganti 4 juga. 4 dibagi 2 dikali 2. A-nya kita ganti 30 ditambah N dikurangi 1, kemudian B-nya diganti negatif 5. Ibu berhenti sejenak, tolong kalian pahami dulu, kalau sudah Ibu lanjutkan. Sudah ya? Sekarang S4 sama dengan 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. 2 kali 30 hasilnya adalah 60. 3 dikurangi 1 hasilnya 4. Maaf ya, dikurangi 1 hasilnya 3. Kemudian dikali negatif 5. S keempat sama dengan 2 kali 60. 3 kali negatif 5 hasilnya negatif 15. Kemudian S4 sama dengan 2, 60 ditambah negatif 15 hasilnya 45. Jadi S4 sama dengan 2 kali 45 hasilnya 90. Kira-kira sudah jelas anak-anakku? Jadi S4-nya jumlah 4 suku pertama itu diketahui adalah 90. Kalau sudah jelas, sekarang Ibu lanjut. Perbedaan barisan aritmatika dan deret aritmatika. Biar kalian lebih jelas lagi, sekarang Ibu tampilkan ya perbedaannya untuk barisan aritmatika dan deret aritmatika. Coba kalian perhatikan perbedaannya itu di mana ya? Yang pertama tentang penulisan di sini ya. Untuk barisan aritmatika ditandai dengan koma. Namun untuk deret aritmatika itu ada tambah. Ya. Karena seperti yang Ibu jelaskan tadi, deret itu berhubungan dengan jumlah, penjumlahan. Kemudian untuk barisan aritmatika itu rumusnya adalah UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Di mana UN-nya ini adalah suku ke N. Kemudian untuk deret aritmatika, rumusnya adalah Sn sama dengan N dibagi 2 kali 2A ditambah N dikurangi 1 kali B. Dan Sn itu sendiri adalah jumlah suku ke N. Coba kalian perhatikan, ini adalah perbedaan antara barisan aritmatika dan deret aritmatika. Jadi kita bisa membedakan ya, mana yang barisan aritmatika dan mana yang deret aritmatika. Nah, kalau sudah jelas, sekarang Ibu lanjut. Ya, latihan soal. Ini Ibu punya latihan soal ya. Yang pertama, ditentukan barisan bilangan 1/2, 3/5, 5/8, 7/11, dan seterusnya. Soal yang A, carilah rumus suku ke N, dan B, tentukan suku ke 10. Soal yang nomor 2, seutas tali dipotong menjadi 5 bagian, sehingga bagian-bagiannya membentuk barisan aritmatika. Jika panjang bagian terpendek 25 cm dan bagian
terpanjang 125 cm, hitunglah panjang tali semula. Latihan soal ini kalian kerjakan di buku tulis, kemudian hasilnya tolong difoto, kemudian kirimkan ke ibu. Nanti ibu koreksi dan ibu langsung nilai, dan otomatis nilainya ibu langsung bagikan ke kalian, biar kalian tahu kemampuan kalian itu sampai mana. Ya, untuk hari ini ibu rasa materinya cukup sampai di sini. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rumah akan tetap menyenangkan.